Oke, di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang definisi momentum. Masih ingat apa definisinya? Harusnya masih ingat ya. Momentum adalah ukuran kesulitan menghentikan sebuah benda. Tergantung pada faktor apa aja tadi? Kalau tadi Anda masih ingat, tergantung pada faktor massa. Yang pertama itu faktor massa. Yang kedua itu adalah faktor kecepatan. Oke, nah gimana sih hubungannya? Nah, kita fokus yang massa dulu ya. Bayangkan nih, kalau masanya lebih besar, sulit nggak menghentikan sebuah benda? Pasti lebih sulit. Nah, karena lebih sulit dihentikan, maka jelas momentumnya juga akan bertambah lebih besar. Jadi, massa dan momentum itu berbanding lurus. Kalau mau saya tulis dalam bentuk perbandingan sederhana, P sebanding dengan M. P itu untuk menggambarkan momentum, sementara M itu menggambarkan massa. Oke, sekarang yang kedua nih. Sekarang bisa nggak membayangkan apa yang terjadi seandainya kecepatan benda itu naik? Apakah bendanya lebih sulit atau lebih mudah dihentikan? Pastinya akan lebih sulit. Oke, jadi karena kecepatan naik, momentum benda juga ikut naik. Kalau dibuatkan dalam simbol seperti tadi, P sebanding dengan V. Nah, dari kedua ini, bisa nih kita tarik kesimpulan bahwa persamaan momentum itu bisa ditulis dalam bentuk P sama dengan M kali V. Oke. Di mana P itu adalah momentum, M itu adalah massa benda, dan V itu adalah kecepatan benda. Nah, ingat ya, fokusnya sekarang kalau saya ngomongnya kecepatan benda, itu besaran vektor atau skalar? Oke. Harusnya masih ingat ya, bahwa kecepatan benda itu adalah besaran vektor. Maka, skalar kali vektor itu hasilnya juga adalah besaran vektor. Oke. Gimana arah momentum? Tergantung gimana arah kecepatan benda. Kalau kecepatan benda adalah 5 meter ke kanan, maka momentum benda itu juga pasti berarah ke kanan. Sebagai contoh, misalnya ada balok nih, massanya itu adalah 2 kg, dan kecepatannya adalah 5 meter per sekon ke kanan. Oke. Terus pertanyaannya, berapa momentumnya? Dengan catatan arah kanan bertanda positif. Ya gampang aja. Momentumnya itu adalah massa kali kecepatan. 2 kg kali 5 meter per detik, ya berarti 10 kg meter per detik. Dan karena tandanya plus, maka ketahuan bahwa momentumnya besarnya 10 kg meter per sekon dan arahnya ke kanan. Misalnya sekarang, di kasus yang tadi, kecepatan benda itu ke kiri. Nah, arahnya sama, arah ke kanan dikasih tanda plus. Maka apa yang terjadi dengan momentumnya? Persamaan momentumnya tetap, tapi V-nya harus dinyatakan dalam negatif. Kenapa? Kecepatan benda ke kiri
ke kiri, sementara arah ke kanan yang bertanda positif, jadi kiri bertanda negatif. Sehingga sekarang, kalau kasusnya kayak gini, momentum benda adalah bernilai 10 kg meter per sekon ke arah kiri. Oke, nah itu saja dasar dari persamaan momentum. Setelah ini kita akan bahas tentang impuls dan perubahan momentum. Sampai ketemu di video berikutnya.